Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya,
kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. vossas mãos gritai, Hosanna in excelsis. اسمك هللويا بقلوب شاكرة هللويا في versaning ons bozenaars هوشعنا في الأعالي Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Boga slavimo mi, Aleluja, radosno srcem svi, Aleluja, budi slavljeno Bože naš. Hosanna in excelsis
kita ibadah online di rumah-rumah. Dan saya percaya walaupun kita ibadah online di rumah, pengurapan Tuhan akan turun atas setiap kita. Oleh karena itu pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur 130 ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengharapkan firman-Nya akan diberikan kekuatan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada zaman saat-saat ini banyak kabar yang begitu menakutkan. Tapi saya percaya, berlindunglah dalam firman Tuhan. Dalam Mazmur 130 ayat yang ke-6 dikatakan, dan jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, semua kita ingin berharap supaya semuanya ini berlalu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Seluruh jemaat yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri, jangan sekali-sekali kita tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 yang berkata begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 pesan nasihat yang kita semua pada hari ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus bersukacita senantiasa, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, bersukacitalah senantiasa. Dan yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa Bapak Ibu Saudara, berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat kota Jakarta, supaya semuanya ini boleh berlalu dan kita semuanya keluar sebagai pemenang, dan biar boleh krisis ini boleh berakhir dan kita bisa cepatnya keluar dari krisis ekonomi ini Bapak Ibu Saudara, dengan segala macam penyakit yang ada. Dan yang ketiga, kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bukan pada saat kita lagi diberkati kita mengucap syukur, tapi pada saat kita sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang seolah-olah, Tuhan, aku sudah gak kuat Tuhan, aku sudah gak tahan Tuhan. Tapi Tuhan katakan berucap syukurlah dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Belajar menerima apa adanya. Biarlah dalam masa-masa ini, dalam waktu-waktu seperti sekarang ini, kita tetap menjaga kerohanian iman kita, serta kita menghidupi ketiga pesan nasihat yang Tuhan berikan pada hari ini. Kenapa kita harus menghidupi ketiga pesan ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersukacita, maka disitulah terletak kekuatan kita di dalam Tuhan. Karena perlindungan dari Tuhan ada atas kita. Bahkan Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan saat-saat ini. Apa yang kau inginkan hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Saudara, dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Belajar mengucap syukur, belajar Bapak Ibu Saudara untuk bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi hati yang bersungut-sungut itu mengeringkan tulang. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus banyak berdoa. Ketika kita berdoa, maka firman-Nya berkata, Ia akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Bukan hanya Tuhan mendengarkan doa kita, tapi Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, karena Dia hanyalah sejauh doa dalam hidup kita. Bukankah nafas orang Kristen? Doa adalah nafas orang Kristen.
Oleh karena itu dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan begini, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sungkan-sungkan untuk selalu berdoa. Berdoalah buat rumah tanggamu, buat pekerjaanmu, buat usahamu. Walaupun sekarang sedang mengalami persoalan pergumulan, kamu juga percayalah, semuanya ada waktunya dan semuanya pasti akan berlalu. Berdoa juga buat bangsa Indonesia, buat presiden kita, wakil presiden, seluruh TNI, Polri, supaya mereka dapat melaksanakan tugas, melepaskan kita dari masalah yang sedang terjadi saat ini. Berdoa juga buat para dokter, para perawat, relawan yang ada di garis depan, untuk mereka diberikan hikmat untuk bisa melayani setiap pasien yang berdampak pada COVID-19 ini. Berdoa buat setiap pasien juga Bapak Ibu Saudara, supaya mereka oleh kuasa bilur-bilurnya mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Biar kasih anugerah Tuhan turun atas setiap para pasien. Biar boleh semuanya ini mereka boleh mengenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berdoa, jangan sungkan Bapak Ibu Saudara. Berbicara kepada Tuhan, minta apa yang kau inginkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk selalu bersyukur. Kalau ketika kita bersyukur, maka kita akan melihat berkat dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena ada kuasa Tuhan di balik setiap ucapan syukur kita, yang kita naikkan, yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya waktu kita diberkati saja, bukan waktu kita baik-baik saja kita bisa berkata Tuhan Engkau baik. Tapi pada saat keadaan kita tidak baik, kita juga masih berkata Tuhan Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Aku percaya Tuhan, kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan lepas, kami akan melewati badai ini, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa, jangan sungkan-sungkan, dan tetaplah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Maka kita akan melihat Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, bahkan sampai pandemi ini berakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma berkata, jangan sungkan Bapak Ibu Saudara, untuk selalu bersukacita, berdoa, mengucap syukur, baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, doakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Pakai mereka semuanya, biar Tuhan pakai kita semuanya menjadi alat Tuhan untuk bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya akan berdoa. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaatmu yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Mungkin mereka sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Mungkin mereka sedang dalam kekurangan, kiranya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Apapun yang mereka perlukan Tuhan, biar Engkau berikan jalan keluar. Mungkin mereka sedang mengalami masalah-masalah sukar, Tuhan berikan jalan keluar. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati dari gembala sidang, wakil gembala sidang, karyawan kami baik gembala, seluruh koordinator yang ada, para pengerjamu, pendoamu, guru-guru sekolah minggu, ketua-ketua pun, bahkan jemaatmu yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri. Tuhan berkati, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami hati yang mau selalu bersukacita di dalam Engkau, yang selalu mau berdoa di dalam Engkau, bahkan yang selalu mau mengucap syukur buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang mencukupkan segalanya, Engkau yang memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan saat ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati berikan kesehatan, berikan kesehatan yang melimpah-limpah, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun juga. Tuhan luputkan dari segala serangan si jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga yang ada Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Biar suatu saat kami bisa berkumpul lagi, kami bisa beribadah lagi di dalam sebuah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiralabaya sikalabaya sanda, kuralabaya sikalabaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Kasih karunia Allah limpah, berkat dan sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.